Salam keberagaman. Kembali lagi bersama kami di kegiatan Pluralisme Project pada episode keempat lebih tepatnya. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yaitu Kakanda Ismail Saputra yang juga merupakan salah satu demisioner dari LKMB, Kak Dik. Betul. Iya. Jadi pada kali ini kita akan membahas salah satu buku yang berjudul Sapiens, karya dari Yuval Noah Harari. Jadi bagaimana kabarnya, Kak? Bagus. Iya. Luar biasa. Ya. Puasa lancar. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kali ini Kak kita mau bahas sedikit terkait dengan buku ini. Iya. Jadi untuk memulai perbincangan kita mungkin Kak bisa kita kasih penjelasan umum Kak toh terkait apa sih sebenarnya isi buku ini, mungkin bisa disebutkan juga tentang identitas penulis, judulnya juga dan sebagainya Kak. Iya. Iya. Ya. Sebelumnya terima kasih pada UKM LKMB ya, yang telah membuat acara podcast ini. Saya pikir acara podcast semacam ini cukup sebuah terobosan lah toh bagi lembaga kemahasiswaan di tengah era yang sangat-sangat terdigitalisasi saat ini. Kupikir podcast ini adalah upaya yang paling relevan untuk menyebarkan yang namanya literasi ataupun menumbuhkan eksistensi lembaga di kalangan mahasiswa pada khususnya toh. Iya. Nah, kali ini di podcast hari ini kan kita akan membahas ya tentang sebuah buku yang berjudul Sapiens. Kupikir buku ini buku yang paling mutakhir lah bagi orang yang ingin belajar tentang antropologi, sejarah, biologi, dan seterusnya. Karena dalam buku Sapiens ini yang ditulis oleh tadi Yuval Noah Harari, dalam buku Sapiens ini kupikir buku yang sangat padat. Kenapa saya katakan padat? Karena dalam buku ini sangat banyak ilmu yang terkomparasi dan terkolaborasi dalamnya. Ada banyak ilmu, ilmu sejarah, ilmu arkeologi, antropologi, ilmu fisika, ilmu biologi, dan seterusnya. Buku Sapiens ini begitu padat dan sangat kaya akan referensi dalam berbagai sudut pandang ilmu. Beberapa di antaranya yang saya sebutkan tadi. Sapiens atau judul lengkapnya A Brief History of Humankind. Sapiens sejarah singkat umat manusia ya. Bayangkan kita sebenarnya ini di luar dari konteks agama toh, kita ini sebenarnya di dalam buku itu dijelaskan bahwa adalah evolusi daripada makhluk hidup yang eksis di bumi ini sebelumnya. Dalam Sapiens itu dijelaskan bahwa kita manusia adalah merupakan evolusi daripada makhluk hidup sebelumnya yang hidup di bumi, bahkan kurang lebih 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dimulai daripada makhluk monoseluler, kemudian menjadi makhluk uniseluler, dan seterusnya. Nah, dalam Sapiens, Yuval Noah Harari itu bagaimana meringkas perjalanan ataupun sejarah umat manusia. Sapiens dalam buku ini itu merujuk pada sebuah spesies manusia. Jadi kita Mbak Peto saat ini itu adalah spesies
sapiens, Homo sapiens. Jadi bagi yang awam saya jelaskan begini. Di dalam buku Sapiens itu dijelaskan bahwa ada banyak spesies manusia. Ada banyak spesies manusia. Kita adalah Homo sapiens, adalah cuma salah satu dari sekian banyak spesies manusia yang hidup beberapa ribu tahun sebelumnya, seperti itu. Tapi dijelaskan di dalam buku tersebut, spesies-spesies manusia yang lain itu punah. Spesies itu punah. Akan tetapi, cuma spesies yang disebut dengan Homo sapiens yang kemudian eksis dan sanggup bertahan hingga zaman modern saat ini. Seperti itu. Jadi saya sebagai mahasiswa ilmu sosial, mahasiswa antropologi itu sangat mengidolakan Yuval dan sangat mengidolakan buku Sapiens ini. Karena buku Sapiens ini memberikan saya pandangan yang begitu sangat luar biasa tentang evolusi dari manusia. Pada intinya atau pada singkatnya, buku Sapiens, A Brief History of Humankind, itu bercerita tentang sejarah umat manusia dan bagaimana evolusi dari manusia itu sendiri. Begitu mungkin ringkas daripada buku Sapiens itu. Iya. Oh, jadi menarik sekali tadi ya Kak isinya terkait bagaimana dijelaskan asal-usul manusia, di mana ternyata saya baru tahu ternyata ada spesies lain daripada kita. Ternyata ada banyak jenis manusia. Jadi bukan cuma hewan yang memiliki berbagai macam spesies, tapi ternyata manusia juga. Wah, luar biasa sekali Kak. Namun dari ternyata buku ini ditulis dari sudut pandang penulis ya Kak, dan mengabaikan ataupun mengesampingkan persoalan agama begitu. Jadi dia mengambil dari sudut pandang fisika ya Kak. Fisika dan sebagainya. Oke Kak, namun dilihat dari latar belakangnya ya Kak, kira-kira menurut Kakak apa sih sebenarnya tujuan utama dari penulis dalam membuat buku ini Kak, seperti itu? Apakah memang ada suatu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca? Mungkin bagaimana pendapatnya Kak tentang kalau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Begini mungkin, ini buku ini kurang lebih tebalnya kayak begini ya. Panjang lah kalau diceritakan panjang kalau diceritakan. Begini saya akan jelaskan dulu secara rinci bagaimana kemudian manusia itu berevolusi, lalu bagaimana kemudian manusia itu mengalami proses dan dinamika untuk melampaui zaman, kemudian membentuk sebuah era yang baru, seperti itu. Saya jelaskan secara awam saja begini. Manusia dalam buku Sapiens, itu memiliki 4 tahapan evolusi. Dalam buku Sapiens itu dijelaskan bahwa manusia itu memiliki 4 tahapan evolusi. Nah, 4 tahapan evolusi yang sangat penting. Yang pertama, itu Yuval menyebutnya dengan cognitive revolution atau revolusi kognitif. Itu berlangsung selama kira-kira kurang lebih 70.000 tahun before common law. 70.000 tahun before common law. Nah, dalam revolusi kognitif atau revolusi cara berpikir, manusia itu mengembangkan yang namanya imajinasi ataupun fiksi. Jadi pada zaman revolusi kognitif, when sapiens evolve the imagination, sapiens itu mengembangkan imajinasinya, seperti itu. Kemudian
pada tahap berikutnya itu berlangsung kurang lebih 10.000 tahun before common law, dan yang kedua yang disebut dengan the agriculture revolution atau revolusi pertanian. Nah, di dalam revolusi pertanian inilah yang awal mulanya manusia itu hidup dengan cara hunter and gathering atau berburu dan meramu, berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi ada jarak sekitar 50.000 tahun kurang lebihnya manusia itu hidup dengan cara berburu dan meramu. Akan tetapi 10.000 tahun before common law itu manusia menemukan yang namanya revolusi pertanian. Nah, dalam revolusi pertanian ini tidak ada lagi yang namanya proses berburu dan meramu. Karena manusia pada zaman itu sudah menemukan yang namanya domestifikasi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia melakukan domestifikasi hewan dan tumbuh-tumbuhan pada saat revolusi pertanian itu. Nah, revolusi pertanian itulah manusia mengembangkan yang namanya organisasi sosial, mengembangkan yang namanya ilmu pengetahuan, mengembangkan proses-proses irigasi. Jadi berawal dari revolusi pertanian itu, manusia kemudian mengembangkan berbagai macam kepentingan untuk hidupnya. Nah, saat ini toh banyak kemudian ditemui hewan, banyak ditemui tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi toh. Iya. Bayangkan itu dahulu berapa orang yang menjadi korban itu, yang kemudian mencicipi tumbuh-tumbuhan sehingga oh, tumbuhan ini yang bisa kita makan. Oh, hewan ini yang perlu didomestifikasi. Domestifikasi itu maksudnya adalah mengkelompokkan binatang ataupun hewan dan tumbuhan apa yang bisa kemudian dijadikan sebagai bahan konsumsi. Nah, seperti itu singkatnya. Kemudian yang ketiga itu manusia mengalami ada yang disebut dengan era the unification of humankind atau penyatuan umat manusia. Jadi the unification of humankind itu berlangsung kurang lebih, kalau di dalam buku itu berlangsung kurang lebih 2000 tahun before common law. Nah, untuk yang awam dalam penulisan sejarah, before common law itu artinya era di mana sebelum tahun Masehi. Sebelum Masehi. Atau biasa disebut juga dengan before Christ. Tahun Masehi itu kan ditandai dengan lahirnya Yesus toh. Yesus. Jadi kalau saya sebutkan bahwa revolusi pertanian itu berlangsung 10.000 tahun before common law, artinya revolusi pertanian itu jika dihitung dari sekarang itu 12.000 tahun. Karena tahun Masehi itu sudah berlangsung selama 2000 tahun begitu. Jadi ini untuk FYP saja toh, untuk yang awam. Nah, dalam unification of humankind atau penyatuan umat manusia, jadi ada tiga hal yang penting di situ yang kemudian disebutkan oleh Yuval. Ada tiga. Yang pertama, apa sebenarnya yang menyatukan umat manusia toh? Jadi yang pertama itu uang atau money. Yang kedua adalah imperium atau kekuasaan, dan yang ketiga itu religion, agama. Jadi tiga hal ini, uang, kekuasaan, dan agama adalah tiga hal yang bisa menyatukan umat manusia. Begitu.
Jadi sebentar saya jelaskan setelah 4 hal ini toh. Apa sebenarnya yang membedakan kita toh dengan manusia yang lain, jenis-jenis manusia yang lain? Itu yang pertama adalah tentang bagaimana kita menciptakan yang namanya imajinasi. Bagaimana menciptakan imajinasi. Yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya visi untuk masa depan. Kalau menurutku toh, setelah membaca Sapiens ini, jadi dua hal yang membedakan kita dengan manusia, jenis manusia yang lain, jenis homo-homo yang lain, yaitu adalah kemampuan kita untuk membuat imajinasi atau fiksi, dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk membangun ataupun mencita-citakan visi masa depan. Nah. Jadi yang keempat, bagian 4 yang dijelaskan di dalam buku Sapiens itu disebut dengan the scientific revolution atau revolusi ilmu pengetahuan. Itu berlangsung 1500 tahun Masehi. Artinya kalau dihitung dari sekarang itu 1500 tahun yang lalu. Seperti itu. Atau lebih tepatnya tahun ataupun abad kelima lah, abad kelima Masehi. Itu awal mula ilmu pengetahuan itu sangat berkembang begitu pesat. Kalau menurut buku Yuval ya, menurut buku Sapiens. Nah, seperti itu. Jadi itu 4 bagian penting daripada buku Sapiens. Seperti itu. Iya, menarik sekali tadi ya Kak. Khususnya mungkin yang paling saya tangkap itu persoalan revolusi umat manusia itu sebenarnya dimulai dari berkembangnya daya akal begitu Kak. Ya. Revolusi kognitif seperti itu kan daya akal. Jadi ketika akal mulai berkembang, maka hal-hal yang lain pun ikut berkembang seperti itu Kak. Namun saya juga mungkin di luar konteks ya Kak sedikit. Saya beberapa kali mendengar isu-isu Kak bahwa katanya daya akal manusia sekarang itu semakin menurun Kak, dikarenakan munculnya sesuatu yang disebut AI begitu. Ya. Apakah di dalam buku ini ada disinggung persoalan itu Kak, atau mungkin ada pandangan pribadi Kakak terkait persoalan itu? Ya. Tadi saya jelaskan tentang revolusi kognitif ya. Iya. Jadi Homo sapiens itu mengalami revolusi kognitif 7.000 tahun sebelum Masehi lah, toh 70.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum daripada Sapiens mengalami revolusi kognitif, saya jelaskan mundur lagi ke belakang, toh mundur lagi ke belakang supaya terang benderang ini, supaya terang benderang. Tadi saya jelaskan itu tentang bagaimana Sapiens itu mengalami evolusi sehingga sampai pada sekarang. Iya. Seperti itu. Nah, pertanyaanmu tadi itu tentang bagaimana kemudian revolusi kognitif itu toh berlangsung hingga saat ini. Nah, mundur dulu ke belakang, dalam Sapiens ada dijelaskan dalam bagian awal atau pengantar dari buku itu yang disebut dengan the beginning atau awal mula. Jadi proses terciptanya alam semesta ini itu awal mulanya itu berlangsung kurang lebih 13 juta tahun yang lalu. Jadi seperti teori Big Bang, teori terciptanya alam semesta itu kan namanya teori Big Bang. Jadi dijelaskan oleh Yuval, teori Big Bang itu terjadi 13 juta tahun yang lalu. 13 juta tahun yang lalu. Kemudian setelah daripada itu membentuklah berbagai macam kehidupan, dan di bumi adalah tempat satu-satunya berkembang yang namanya kehidupan toh. Nah, 4 juta tahun yang lalu muncullah kehidupan pertama di bumi yang disebut dengan organisme
organisme. Organisme itu disebut dengan organisme bersel satu ataupun bersel tunggal, organisme monoseluler, organisme uniseluler, dan seterusnya. Organisme itulah adalah sebenarnya cikal bakal daripada kehidupan yang berlangsung saat ini, seperti itu. Jadi itu organisme itu berlangsung 4 juta tahun yang lalu, seperti itu. Kemudian selanjutnya Sapiens mengalami revolusi kognitif itu 70.000 tahun yang lalu. 70.000 tahun. Jadi Sapiens mengalami revolusi menurut Yuval itu 70.000 tahun yang lalu. 70.000 tahun sebelum Masehi. 70.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kenapa 70.000 tahun sebelum Masehi? Ini adalah bukti empirik yang kemudian ditemukan oleh Yuval. Ini salah satu teori evolusi, itu teorinya adalah out of Africa, keluar dari Afrika. Jadi yang keluar dari Afrika itu, out of Afrika itu adalah Homo sapiens. The revolusi kognitif itu sama berlangsungnya dengan teori out of Africa atau keluar dari Afrika. Teori migrasi umat manusia salah satunya adalah teori out of Africa. Pada saat itu juga revolusi kognitif itu berlangsung. Jadi awal mula sapiens ini muncul itu ceritanya di Afrika. Setelah di Afrika, manusia itu kemudian bermigrasi ke seluruh dunia. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa. Nah, 60.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, manusia sampai ke Cina, sampai ke Jepang. Kemudian 45.000 tahun sebelum Masehi, manusia itu sampai ke Australia. 15.000 tahun yang lalu, manusia sampai di benua Amerika. Ini dibuktikan dengan fosil-fosil yang ditemukan oleh arkeolog, yang dijelaskan oleh Sapiens di buku Sapiens ini. Jadi pada saat revolusi kognitif berlangsung, dijelaskan dalam buku itu bahwa di zaman itu pun banyak jenis manusia yang lain itu hidup bersamaan dengan manusia jenis sapiens. Jadi pada saat itu banyak jenis manusia. Ini untuk awam, toh mungkin ini sulit untuk diterima, Jadi agak saya ralat toh begini. Yuval ini dia evolusionis yang religius sebenarnya. Dia kan Yahudi toh, Yahudi. Baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu meyakini bahwa Tuhan itu kan menciptakan manusia. Itu kun fayakun, satu kali saja, tidak ada yang namanya evolusi. Begitu. Betul. Kebetulan Yuval ini dia sangat religius. Dia teorinya tidak bertentangan sebenarnya dengan kun fayakun itu. Akan tetapi menurut klaim Yuval, dulu manusia itu memiliki spesies berbagai macam. Ini ada pertanyaanku. Ini untuk orang awam ya. Juga manusia itu tercipta dari apa? Manusia itu tercipta dari kera. Iya, kalau menurut teori Darwin begitu kan. Teori Darwin iya. toh? Betul.
Kalau menurut Darwin pun itu Darwin tidak mengatakan begitu. Itu sebenarnya cuma tafsir sebenarnya. Padahal Darwin sendiri di dalam bukunya itu, The Origin of Species, Darwin itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Manusia dari kera tidak. Tapi Darwin itu mengatakan manusia itu adalah makhluk yang memiliki nenek moyang yang sama dengan kera. Jadi kita dengan kera memiliki nenek moyang yang sama. Begitu. Nah, ini kembali ke biologi. Manusia apa yang kemudian hidup toh bersamaan dengan Homo sapiens itu? Manusia jenis apa toh yang kemudian hidup pada saat itu 70.000 tahun yang lalu? Jadi begini, kera, simpanse, babon, gorila, dan seterusnya, manusia itu dalam ilmu taksonomi Carolus Linnaeus, jadi ada disebut dengan ilmu taksonomi itu. Taksonomi itu adalah ilmu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan genetik, ciri-ciri, dan seterusnya. Jadi dalam taksonomi itu, baik kera, babon, gorila, manusia, itu sebenarnya satu famili yang disebut dengan famili Hominidae. Famili Hominidae atau keluarga kera-keraan. Seperti itu. Itu sama begini. Contoh toh, famili unggas. Famili unggas. Itu kan ada ayam toh, Iya, ada burung. Dan seterusnya. Toh, bisa teman-teman membayangkan toh, bisa Mbappe toh membayangkan itu toh, jenis burung toh. Dulu manusia juga begitu. Dulu manusia ada yang berbagai macam bentuk lah, begitu. Sama halnya dengan spesies kucing, spesies burung, dan spesies harimau, dan seterusnya. Mereka juga hidup bersama dengan nenek moyang kita toh, Homo sapiens itu. Seperti itu. Nah, di antara famili yang disebut dengan famili Hominidae, saya sebutkan tadi. Nah, di bawahnya hierarki daripada famili ada namanya genus. Genus daripada manusia itu disebut dengan Homo. Disebut dengan Homo. Jadi nama ilmiahnya manusia itu adalah Homo. Ini berdasarkan ilmu taksonomi Carolus Linnaeus. Nah, di dalam turunannya lagi ada disebut dengan spesies. Nah, kita manusia yang eksis saat ini itu adalah manusia yang disebut dengan spesies Homo sapiens. Jadi kita sekarang semuanya yang hidup toh, manusia yang hidup ini disebut dengan Homo sapiens. Nah, yang mengalami revolusi kognitif pada saat itu 70.000 tahun sebelum Masehi adalah spesies manusia yang disebut dengan Homo sapiens. Jenis ataupun spesies manusia yang hidup pada zaman itu ada yang disebut dengan Homo denisova, Homo neanderthal, Homo floresiensis, dan seterusnya. Homo habilis, banyak. Homo erectus. Homo erectus itu adalah spesies manusia yang bahkan lebih tua daripada sapiens. Tapi mereka semua punah. Homo neanderthal, Homo denisova, dan homo-homo yang lain itu punah semua. Cuma sapiens yang berhasil melewati yang namanya apa teorinya Darwin? Natural selection, teori seleksi alam. Jadi cuma Homo sapiens ini yang berhasil melewati seleksi alam. Jadi jenis manusia yang lain toh
Kenapa cuma Homo sapiens yang berhasil lolos seleksi alam, yang berhasil bertahan hidup, yang berhasil survival, itu dikarenakan cuma Homo sapiens yang mengalami revolusi kognitif. Apa output daripada revolusi kognitif? Manusia ataupun Homo sapiens itu berhasil membangun yang namanya fiksi ataupun imajinasi. Fiksi ataupun imajinasi inilah yang kemudian mengembangkan kreativitasnya untuk survival dengan alam. Seperti itu. Walaupun jadi dalam Sapiens, dalam buku Sapiens itu, walaupun Homo sapiens ini adalah bahkan salah satu spesies manusia yang mempunyai fisik kurang baik daripada spesies manusia yang lain. Kita agak pendek, kurang perkasa, pokoknya kurang lah daripada jenis manusia yang lain dibandingkan dengan Neanderthal yang bahkan tingginya itu 2 meter lebih. Homo denisova dan Homo erectus itu sangat kurang sekali. Tapi yang membedakan kita dengan jenis manusia yang lain ataupun spesies manusia yang lain itu ya tentang cara berpikir kita. Yang pertama, cara berpikir kita, imajinasi itu. Jadi revolusi kognitif itu berlangsung. Begitulah kemudian revolusi kognitif itu berlangsung. Tadi pertanyaannya tentang justru pemikiran kita itu merosot toh. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan paradoks. Paradoks. Mau revolusi kognitif dan revolusi pertanian itu dua-duanya mengalami paradoks di zaman sekarang. Di Sapiens dijelaskan bahwa revolusi kognitif dan revolusi pertanian itu membuat manusia maju toh, berkembang. Akan tetapi jika dilihat dari konteksnya zaman sekarang, justru karena revolusi pertanian dan revolusi kognitif itu membuat kehidupan manusia itu mundur. Kehidupan manusia itu mundur. Contoh saya di revolusi agrikultur. Revolusi agrikultur, karena pada saat itu manusia sudah tidak nomaden lagi, sudah tidak berburu dan meramu lagi. Dia sudah menetap. Makanya ada yang namanya ledakan penduduk. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk. Jadi banyaknya pangan itu, banyaknya pangan yang kemudian tersedia di alam, yang itu adalah hasil dari revolusi pertanian, koheren dengan jumlah pertumbuhan penduduk pada saat itu. Jadi berbanding lurus, jumlah pangan itu berbanding lurus dengan banyaknya manusia yang lahir pada saat itu. Tapi zaman sekarang justru malah terbalik lagi. Malah terbalik. Ledakan penduduk sangat-sangat membludak. Sangat-sangat membludak. Jumlah penduduk itu tidak sebanding dengan jumlah pangan yang tersedia. Salah satunya saja beras langka. Toh saat ini. Dan itu namanya paradoks. Itu namanya paradoks. Kan dulu revolusi pertanian itu membuat manusia maju toh? Maju. Tapi sekarang masih ada yang namanya revolusi pertanian, bahkan lebih canggih. Akan tetapi revolusi pertanian saat ini itu paradoks, membuat manusia justru tidak bisa mencukupi pangannya. Tidak bisa mencukupi pangannya. Jumlah populasi tidak sebanding dengan jumlah pangan saat ini. Berbanding terbalik dengan beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat awal mula revolusi pertanian itu berlangsung. Lalu, revolusi kognitif. Tadi Bape sebut bahwa
Pemikiran manusia itu merosot, toh? Pemikiran manusia itu merosot. Iya, merosot. Kenapa demikian? Itu dikarenakan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Dulu manusia itu berevolusi, itu karena dia beradaptasi dengan alam. Dia beradaptasi dengan alam. Alam yang kemudian membentuk manusia itu berhasil survival hingga saat ini. Akan tetapi dengan berbagai kecanggihan teknologi, yang ceritanya teknologi itu memudahkan manusia, akan tetapi teknologi itu sendiri yang membuat pemikiran manusia itu merosot. Pemikiran manusia itu merosot. Serba instan dan segala macam. Serba instan dan segala macam. Nah, inilah yang disebutkan di dalam bab 4 itu, di bab 4, scientific revolution, revolusi saintifik. Nah, inilah yang disebut dengan disonansi kognitif. Disonansi kognitif. Nah, saat ini manusia itu mengalami yang namanya disonansi kognitif atau merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Disonansi kognitif inilah yang membuat pemikiran manusia itu mengalami involusi. Berbeda dengan evolusi. Evolusi itu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau involusi berubah ke arah yang lebih buruk. Dia berevolusi ke belakang. Nah, itu karena teknologi itu. Perkembangan teknologi itu menghasilkan yang namanya disonansi kognitif atau merasa tak nyaman. Merasa tak nyaman. Merasa tidak nyaman dengan HP saat ini. Toh? Banyak kemudian keluaran yang baru, beli lagi yang baru. Banyak pakaian yang baru, beli lagi yang baru. Banyak jenis kendaraan yang baru, beli lagi yang baru. Padahal kan sama-sama gunanya apa? Nilai gunanya apa? Kendaraan untuk transportasi, HP untuk komunikasi. Nilai gunanya kan cuma di situ. Tapi kenapa kemudian kita terus mengalami overkonsumsi? Karena itu tadi. Karena paradoks daripada perkembangan teknologi. Paradoks daripada perkembangan teknologi inilah yang kemudian menghasilkan disonansi kognitif di dalam diri manusia. Kecemasan akan sesuatu, merasa tidak nyaman. Itu namanya disonansi kognitif. Disitulah paradoksnya teknologi. Manusia mengalami yang namanya disonansi kognitif. Dalam scientific revolution itulah manusia tergantikan oleh AI. Tergantikan oleh AI. Nah, di dalam Sapiens itu juga sedikit dijelaskan tentang AI ataupun artificial intelligence. Ada sebuah istilah yang menarik menurutku di situ, itu adalah tentang memory overload. Memory overload. Bayangkan ingatan kita itu yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam otak kita, itu bisa diabadikan di cloud, bisa diabadikan di compact disk, bisa diabadikan di komputer, bisa diabadikan di HP, dan seterusnya. Bayangkan itu. Lalu bagaimana kemudian manusia 10 tahun ataupun 100 tahun ke depan? Memang tubuhnya pasti akan fana. Memang tubuhnya akan fana. Akan tetapi memori dari manusia itu masih hidup dan akan terus mengingat dirinya sendiri dan bercerita akan dirinya
kepada manusia-manusia di masa depan. Betapa betapa hebatnya daripada revolusi dari ilmu pengetahuan itu, revolusi saintifik itu. Ini yang disebut dengan memory overload. Itu mungkin tanggapan saya tentang bagaimana revolusi kognitif itu. Iya, mungkin pembahasannya kita sudah banyak sekali Kak Dit tadi, mulai dari pembentukan alam semesta, evolusi dan sebagainya hingga segala sampai sekarang ini, hingga bahkan dianggap sekarang karena sekarang berkembangnya ilmu pengetahuan sampai manusia itu sendiri mengalami kemunduran. Nah, tapi Kak mungkin terakhir eh, Kakak menyarankan tidak untuk pendengar mungkin untuk membaca buku ini? Karena kan takutnya juga ada pemikiran-pemikiran bahwa buku ini bertentangan dengan agamaku misalnya, kebudayaanku misalnya. Jadi kira-kira Kakak menyarankan tidak untuk kepada pembaca? Mungkin seperti itu Kak sebagai penutup kita. Ya. Kalau menurutku ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya baca buku Sapiens ini itu di semester 4. Semester 4. Jujur, Sapiens saya baca pada saat itu. Sapiens saya baca pada saat itu. Itu setelah membaca buku Sapiens, itu sangat membuka cakrawala berpikir saya. Membuka cakrawala berpikir saya. Dan tentunya sangat memantik keinginan tahuan saya lagi toh untuk mencari tahu bagaimana misteri dari manusia itu. Karena saya kan mahasiswa antropologi toh, saya belajar antropologi, saya belajar sejarah, saya belajar sosiologi, itu sangat-sangat bersangkut paut dengan manusia toh. Kupikir di semester 4 itu kemarin cocoklah dengan keilmuan saya pada saat itu. Tapi ini untuk bagi yang berminat tuh untuk membaca, sangat-sangat merekomendasikan buku ini. Karena ini bukan tentang ilmu antropologi, ilmu sejarah, sosiologi, tidak. Tapi buku ini memberikan kita pengetahuan tentang diri kita sendiri, tentang sejarah kita, dan bagaimana sebenarnya nasib kita di masa depan. Seperti itu. Ada hal menarik di dalam buku ini. Ternyata yang membuat manusia itu maju itu adalah tentang fiksi, tentang imajinasi di dalam diri manusia. Dari bagian 1 sampai bagian 4, dari revolusi kognitif hingga revolusi saintifik, itu selalu menyinggung tentang imajinasi manusia. Apa yang menyatukan kita, uang, agama, negara, atau kekuasaan, semuanya itu adalah tentang fiksi sebenarnya. Yang tidak begitu betul-betul nyata. Yang kenyataannya itu cuma ada di dalam pikiran kita. Akan tetapi, kenyataan yang ada di dalam pikiran kita itu, jika diwujudkan ke dalam kenyataan yang sebenarnya, maka itulah yang disebut dengan kreativitas. Itulah yang disebut dengan kreativitas. Tapi apa perbedaannya fiksi sama realita? Apa perbedaannya fiksi dan realita? Perbedaan fiksi dan realita kalau berdasarkan Yuval di dalam buku Sapiens itu adalah tentang suffering atau penderitaan. Jadi perbedaan fiksi dan realita itu adalah penderitaan. Kalau fiksi cuma berlangsung di dalam pikiran. Sedangkan realita itu, kalau kita
merasakan penderitaan, maka itulah realita. Maka itulah realita. Dan fiksi yang diberikan sebuah istilah khusus dalam buku Sapiens oleh Yuval itu disebut dengan naluri buatan manusia. Nah, dalam naluri buatan manusia ini ada dua naluri. Ada yang disebut dengan fictional entity dan fictional reality. Fictional entity itu adalah tentang entitas yang ada di dalam pikiran kita. Semisal kita membayangkan tentang bakso. Kalau Mbappe membayangkan tentang bakso, itu sifatnya adalah fictional entitas. Entitasnya ada, tapi cuma di dalam pikiran. Bagaimana Mbappe mewujudkan itu? Ya, beli bakso ataupun bikin bakso. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan fictional entity. Kemudian yang kedua itu disebut dengan fictional reality. Nah, fictional reality ini adalah contohnya semisal uang. Realita yang berdasarkan dengan fiksi. Uang itu sebenarnya tidak ada. Secara hakikat ya. Iya, sih. Secara hakikat uang itu sebenarnya tidak ada. Hanya sebenarnya kesaling percayaan kolektif itu adalah uang. Kalau kita sama-sama tidak mempercayai uang, ya tidak ada lah, tidak ada transaksi. Kalau kita ingin membeli sesuatu seperti itu, jadi fictional reality itu adalah ada, tapi tidak bisa diraba. Kalau fictional entity itu tidak ada, tapi bisa diraba. Kalau fictional reality tidak ada, tapi bisa diraba. Contohnya uang, gitu. Uang itu tidak ada sebenarnya. Ada sebenarnya itu uang, tapi tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Cuma ada di dalam pikiran tak, tapi terwujud ke dalam kenyataan. Begitu. Kalau kita tidak ada uang, menderitalah diri kita toh, menderita diri kita. Tapi yang terakhir begini, imajinasi yang paling superior, imajinasi yang paling mengikat manusia itu tentunya dapat kita pahami secara bersama. Imajinasi itu disebut dengan cinta toh, disebut dengan cinta ataupun love. Nah, di dalam Sapiens ini, oh ternyata selain daripada bagaimana manusia itu memiliki visi untuk masa depan, yang mengikat manusia itu adalah perasaan cinta sebenarnya. Perasaan cinta seperti itu. Entah itu berkaitan dengan uang, entah itu berkaitan dengan empire, entah itu berkaitan dengan agama. Semuanya itu dilandasi dengan bagaimana kecintaan kita dengan manusia yang lain. Bagaimana kecintaan kita dengan manusia yang lain. Tapi kalau menurut Suji Utejo, kalau cinta itu adalah fiksi, kenapa penderitaan atas nama cinta itu sangat terasa di dalam hati kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan toh. Cinta itu realita atau fiksi? Nah, itu tergantung dari jawaban dari teman-teman toh. Silakan baca buku Sapiens untuk menjawabnya. Begitu. Ya, jadi ternyata buku Sapiens ini bukan hanya untuk orang-orang yang mencemplungi dunia sejarah, Kak Dek, bukan hanya yang antropologi, sosiologis, tapi memang terbuka untuk semua kalangan. Karena di sana membahas manusia secara umum, Kak Dek. Iya, betul. Ya, jadi bagi teman-teman misalnya yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang buku ini, bisa mungkin dibaca kemudian dikaji lebih lanjut sendiri dan sebagainya. Nah, mungkin itu teman-teman Dek
pembahasan kita sudah cukup panjang sepertinya. Jadi sampai jumpa ke pluralisme project selanjutnya. Jadi saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.